Lapsdam itu lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang fokusnya lebih ke penguatan kapasitas sumber daya manusia. Karena memang kita harus sadar bahwa NO ini besar dan kemudian yang mencoba untuk bahasa Jawa nih itu goyang ya. Itu cukup besar juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast NU Pati, yang pastinya setiap kali podcast kita akan menambah literasi kita, wawasan kita tentang dunia maya ini ya. Jadi setiap kali podcast teman-teman, kita akan mengundang tamu-tamu spesial yang pastinya akan menghibur kalian di rumah. Kita alhamdulillah pagi ini kedatangan seorang tamu yang pastinya aktivis yang tidak hanya melintang di Kabupaten Pati saja, tapi beliau sangat menjadi motivator pastinya nanti ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah beliau sangat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Fendi. Selamat pagi. Pagi Pak Fendi. Kabarnya gimana Pak Fendi? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk aktivitasnya hari ini apa Pak? Sebelumnya? Aktivitas masih seperti biasa ya. Seperti biasa ya. Jadi saya itu tukang nyari informasi dan menyampaikan. Jadi tepatnya kalau di NU Pati itu sebagai apa Pak? Kalau saya sebenarnya dapat amanah di Ketua Lapsdam ya. Lapsdam. Ya. Jadi itu sebagai apa Pak? Ketua ataupun sekretaris ataupun apa Pak? Saya kebetulan sebagai ketua. Sebagai ketua ya. Karena itu Pak ya, agak keras nanti ya. Terus untuk mulai kapan Pak Lapsdam itu di Pati sendiri Pak? Itu sudah lama ya. Sudah lama, jadi ya? Saya meneruskan dari senior itu. Jadi itu ada berapa pengurusan Pak kemarin Pak? Maksudnya dari ataupun ada kepengurusannya periodenya kan ikut PCNO ya. Oh, PCNO ya, berarti ya. Jadi itu termasuk di lembaga ya. Lembaga kita. Oh, atau bisa dijelaskan dulu Pak, Lapsdam itu apa ya? Karena ini teman-teman juga belum tahu ini Lapsdam itu apa ya. Kita podcast bareng Lapsdam gitu. Jadi Lapsdam itu lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang fokusnya lebih ke penguatan kapasitas sumber daya manusia, kemudian ada literasi, baik itu tidak hanya sebatas pada aswaja, tapi dalam hal yang lain yang mungkin itu menjadi perhatian masyarakat, terutama di daerah gitu. Lebih spesifiknya Pak, itu Lapsdam itu kalau di NU sebagai apa Pak ya? Maksudnya itu kan tadi sebagai lembaga pengembangan daya manusia ya Pak ya, sumber daya manusia. Itu fokusnya di Lapsdam sendiri itu seperti apa Pak? Kalau di periode saya ini baru memang kurang maksimal kita akui, dan baru ini mulai kita tata kembali. Kita lebih fokus ke penguatan sumber daya manusia di internal. Jadi ini sebuah lembaga ya yang di bawah PCNO, dan ini memang yang terkini memang kita baru mendorong ya, memotivasi teman-teman di kalangan Nahdien ya, yang itu mungkin di lembaga, kemudian di Panom dan lain sebagainya, untuk lebih melek politik gitu. Lebih melek politik yang terakhir baru kita fokus di sana. Jadi artinya politik ini bukan menjadi momok, tapi bagaimana kita bisa berkiprah ya. Nahdien itu harus berkiprah ya, karena potensi kita besar. Baik dari sisi jumlah maupun kualitas, saya pikir mendominasi ya. Coba kalau kita runut dari atas ya, mungkin peran-peran strategis yang dipegang mulai dari pemerintah pusat sampai kemudian di daerah, bahkan sampai di desa, itu banyak orang NU gitu. Ya. Jadi boleh Pak ya, pastinya kader NU ini berada di jajaran politik, ini boleh pastinya Pak ya? Harus ya. Nah, itu bagian dari kita juga mendorong untuk distribusi kader di sana gitu. Jadi ikhtiar itu yang kemudian kita kolaborasikan dengan lembaga lain, kemudian Panom,
Tentu saja ini atas arahan dari pengurus cabang NU kan. Gitu. Gini Pak, ini kan untuk Laspedam Pak di NU Pati ini kan di bawah komando Bapak. Untuk target yang terdekat Pak, jangka pendek ini mau ngapain Pak untuk Laspedam sendiri Pak? Jangka pendek yaitu kita mendorong, memotivasi sahabat-sahabat yang di NU dan Banom maupun lembaga untuk kemudian lebih giat untuk berkiprah ya. Jadi jangan malu-malu untuk kita tampil gitu. Bukan berarti kita haus soal kedudukan, tidak, tapi bagaimana kita bisa mewarnai ya. Karena kita bagaimanapun NU punya kepentingan ya, kepentingan terutama menjaga NKRI ini gitu. Jadi kalau tidak banyak dari kalangan NU yang masuk dalam lingkaran-lingkaran strategis, saya kira kita akan kesulitan untuk menjaga NKRI ini begitu kira-kira. Karena tantangannya semakin besar ya. Dan konstelasi politik juga semakin tidak sehat menurut saya. Nah itu teman-teman NU juga harus bisa mendominasi itu gitu. Terus ini Pak ya, saya kan sebelumnya tadi kan buka website tentang Laspedam, bahwa di sana fungsi dibentuknya Laspedam sendiri itu sebagai wadah kajian isu strategis dan pemberdayaan manusia dalam menghadapi transformasi sosial yang berkeadilan dan martabat. Lalu gini Pak, sejauh mana maksudnya Laspedam Pati ini berjalan? Soalnya kan dalam kajian ini kan Laspedam itu harus berjalan maksudnya untuk di ranah di Pati dulu. Itu apa yang Bapak lakukan untuk di PCNU Pati ini Pak? Isu-isu, terutama isu-isu daerah ya kita. Isu daerah, ya. Jadi kajian-kajian itu masih sifatnya internal kita. Dan saya punya harapan memang itu nanti terbukukan, maksudnya terdokumentasikan, baik nanti lewat webnya PCNU atau mungkin press release di media mainstream gitu kira-kira ya. Dulu kita juga sempat melakukan kajian soal isu-isu desa gitu. Isu-isu desa mulai pemberdayaan sampai kemudian proses rekrutmen dari aparat-aparat pemerintah desa, karena itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat ya. Kalau kita ngomong di Pati itu ya mayoritas memang Nahdiyin begitu. Artinya kita jangan sampai kemudian hanya menjadi subjek ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi objek gitu. Intinya di sana. Jadi kajian-kajian itu kemudian memang belum kita sampai pada FGD yang kemudian menelurkan sebuah rekomendasi yang bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait. Baru sebatas internal. Ke depan kita juga ada mungkin survei. Diawali dari kajian, kita juga sudah berjejaring dengan perguruan tinggi. Kebetulan dengan STAI Pati itu kita sudah ada komitmen, tinggal nanti dituangkan dengan MOU misalkan, dan itu nanti kita akan tindak lanjuti ke depan. Ini Pak Pendi sebagai ketua, berat Pak enggak Pak? Jadi ketuanya Pak? Berat jadi ketua apa enggak? Bagaimana Pak? Karena amanah ya ini. Amanah, ya? Berat atau enggak saya pikir itu relatif. Ini pastinya kan tentang apa ya? Link-link ini kan harus dijaga. Antara lembaga daerah dan pastinya di organisasi. Pastinya Pak Fendi ini pastinya mampu lah gitu. Gitu Pak. Terus gini Pak, Pati kan mayoritas tadi Pak ya, Nahdlatul Ulama. Terus pengembangan apa sih SDM yang telah dilakukan Laspedam ini sendiri? Tadi selain menyalurkan kader-kader NU ataupun yang lain, itu ada nggak program-program unggulan dari Laspedam sendiri?
Kalau menurut diskusi-diskusi kecil yang ada di Labsdam itu memang banyak hal ya, tapi memang kita masih fokus karena keterbatasan sumber daya memang masih fokus di dataran bidang politik ya. Ini mohon maaf bukan politik yang kita harus tampil di pemilu tidak, tapi bagaimana kita bisa mewarnai itu gitu. Ada beberapa segmen ya yang memang harus kita lebih optimalkan ya, terutama di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial dakwah, itu juga penting ya, karena memang sekarang ini terutama di dunia media ya, media sosial terutama itu menjadi pintu masuk untuk menyampaikan hal-hal yang banyak hal yang itu perlu pemahaman bersama, literasi itu. Jadi itu kenapa harus kita berdayakan dari sisi sosial dakwah memang, karena informasi-informasi dan komunikasi di media sosial begitu masifnya, terutama dalam hal yang nyerempet-nyerempet hoax, ujaran kebencian, atau bahkan yang lainnya begitu. Atau bahkan yang mereduksi, tanda kutip ya, mereduksi nilai-nilai yang selama ini berjalan di Nahdlatul Ulama misalkan begitu. Karena memang kita harus sadar bahwa NU ini besar, dan kemudian yang mencoba untuk bahasa Jawa niku goyang ya. Itu cukup besar juga itu. Karena kan itu tadi Pak. Ya. Berarti Mas Bedam selain tadi sebagai penyalur SDM, tadi kan ada isu-isu terkait dengan isu ekonomi, terus isu yang tadi tentang uap media-media Pak. Nah, langkah-langkah ini Pak dalam mengatasi hal tersebut gimana Pak? Ataupun dari ekonomi sendiri Pak, itu apakah di Labsdam itu juga ada UMKM dalam penunjang sebagai itu tadi Pak? Kita tidak dalam kapasitas itu ya, pengembangan usahanya tidak, tapi bagaimana kita memberikan sebuah semacam kayak pandangan dari hasil kajian gitu. Dari hasil kajian potensi maupun kelemahan-kelemahan gitu ya, sebenarnya itu. Dan kalau dalam sisi ekonomi, nah ini kan yang menarik ya, di NU selalu membahas ekonomi ya. Kita sering diwadani orang ya di luar NU. NU itu masyarakat yang kekurangan dan lain sebagainya gitu. Jadi, itu menjadi tantangan bagi kita gitu. Jadi untuk bisa mengembangkan. Dan di kami saya pikir memang membutuhkan database yang yang solid ya. Data itu harus solid. Dan itu bisa kita lakukan sinergi dengan berbagai lembaga, karena data ini selalu menjadi perdebatan ya. Bisa diminum Pak biar nggak canggung kita lah ya. Karena ini podcast kita ini biasanya ya seperti ini Pak, jadi kita membahas isu-isu mungkin yang terkait dengan lembaga-lembaga yang ada pastinya. Terus ini Pak Fendi, saya tadi kan belum tanya Pak, untuk asalnya itu dari mana Pak? Maksudnya kan ini Pak Fendi dengan mobilitas yang sangat tinggi ini pastinya kan ya perlu diketahui juga alamatnya itu mana biar teman-teman tahu ini Pak. Saya itu sebenarnya tonggone PCNO. Saya di belakang Rumah Sakit Suwondo, rumah saya ya, di perumahan IP ya, perumahan Gria Kusuma. Kok bisa sampai PW juga itu Pak? Itu gimana Pak? Maksudnya itu ada hal-hal yang lain atau gimana Pak? Maksudnya di PW itu juga menjabat sebagai apa Pak? Enggak ya, saya enggak di PW. Di PWI saya. PWI ya. Kebetulan saya juga dipercaya teman-teman wartawan ya, PWI itu. Persatuan Wartawan Indonesia. Ini berarti Mas Bedam juga ya itu Pak ya, menyampaikan kepada kader-kadernya juga tentang yang kemarin ada gempa juga Pak ya, yang di Cianjur itu. Mas Bedam juga ada itu nggak Pak ya, kegiatan apa enggak Pak?
misal? Ya kita satu pintu ya untuk donasi kita juga sosialisasi ke lembaga kami untuk donasi lewat Lazisnu. Oh iya, Lazisnu. Jadi gini Pak, karena saya kan ya baru tahu maksudnya Pesdam ini kan tugasnya sebagai pengembangan di sumber daya manusia. Jadi kalau di Pati sendiri Pak, jumlah pengurusnya ini ada berapa Pak? Pengurusnya sampean Pak. Maksudnya kan pastinya kan Bapak sebagai ketua itu ya juga mempunyai sekretaris dan bendahara juga Pak. Atau gimana Pak kalau di strukturnya Pesdam sendiri Pak? Pesdam itu kita agak ramping ya kebetulan, dan nanti kami juga akan mengajukan ke PCFO untuk penyesuaian bidang-bidang yang belum ada, mungkin ada penambahan personil. Selama ini paling ada sekitar 15-an lah ya, dan memang di personel kami itu banyak orang sibuk ya. Ada yang ada beberapa dosen juga unsurnya gitu, juga ada aktivis juga gitu. Dan memang mereka banyak yang megang lembaga lain juga gitu. Jadi memang saya butuh penyesuaian nanti misalkan. Terus bagaimana Pak struktural Raspedam ini Pak, dari pusat sampai ranting itu bagaimana Pak? Maksudnya itu sudah ada apa belum Pak di ranting sendiri Pak? Atau gimana Pak? Ini soalnya kita juga belum tahu ini Raspedam itu seperti apa. Ataukah di kepengurusan di cabang saja? Sampai di cabang ini. Cabang saja ya. Jadi, di ranting berarti ini nggak ada Pak ya? Di tingkatan desa nggak ada ya? Jadi kalau Banom mungkin sampai rantingnya. Iya, sampai ranting. Bahkan di ranting ada beberapa itu. Terus gini juga Pak, mengatasi isu-isu tadi, ini kedepannya Pak. Untuk saya kan sebelumnya dari kader Ibnu Pak. Ini apakah bisa masuk di Raspedam sendiri Pak? Bisa, ya? Sangat bisa sekali. Dengan cara seperti apa Pak itu Pak? Nanti biar teman-teman ini dikasih tahu juga rekrutmennya dari Pesdam itu seperti apa? Biar teman-teman kalau tertarik bisa gabung gitu Pak. Ya, nimbrung saja kalau misalkan kita ada kegiatan. Kayak kemarin di tempo hari di STAIP kita bikin sarasehan demokrasi gitu ya. Kita undang semua lembaga, semua Banom, kita undang unsur-unsurnya itu. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada diskusi-diskusi internal bisa kita libatkan lah teman-teman, monggo silakan ya Pak. Atau adakah ini Pak persyaratan khusus atau gimana Pak? Enggak lah. Yang penting dia punya giroh untuk khidmah itu di NU dan punya konsentrasi atau fokus di bidang kajian, itu saya pikir bisa lebih bisa masuk lah gitu loh. Jadi kalau lembaga itu menurut saya beda ya sama kalau di Banom ya. Kalau Banom harus ada pengkaderannya kan, pengkaderan juga bertingkat gitu loh. Nah ini juga Pesdam juga di pusat sudah mulai mengkaji soal pengkaderan itu, dan mungkin ke depan itu bagian dari kerja-kerja Pesdam nanti, model-model pengkaderannya bagaimana. Tapi kita masih komunikasikan dengan PCNO seperti apa. Pastinya kan tidak hanya sarjana saja gitu loh Pak. Saya takut karena teman-teman di bawah ini kan ada yang, kalau Ibnu Pak ya, itu kan mulai dari umur 12 sudah masuk Ibnu dan di PPNU. Jadi kan pembekalan sejak dini kan ini perlu diketahui oleh teman-teman atau yang adik-adik yang kecil kita soal mengenai kelembagaan dan lain-lain. Apakah nanti kedepannya juga Pesdam sendiri ini ada sosialisasi Pak terkait dengan Pesdam ini sendiri Pak? Ya monggo nanti misalkan Banom ya dari Ibnu misalkan kolaborasi dengan kami misalkan pas ada seminar atau diskusi, monggo kita bersama. Sekaligus nanti bagaimana kita bisa misalkan ada kader-kader yang tertarik ke depan bisa. Karena Banom ini kan ada batasan umur ya gitu. Ya sesuai umur dulu lah, misalkan yang masih pelajar masih sampai berapa itu yang sekarang Ibnu 25 ya. Nah, misalkan berproses di situ dulu, nanti naik di
Ansor Fatayat begitu, atau bahkan setelah itu bisa ke Lafsan. Oh, mungkin ada pesan-pesan khusus Pak buat kader-kader kita, Pak. Gimana Pak ini? Ini ya yang kami lihat dan kami rasakan itu, terutama di kalangan-kalangan milenial ya, itu masih agak canggung ya kalau mengakui bahwa kita NU itu agak canggung. Kita nggak usah canggung saja, kita declare saja bahwa kita orang NU gitu loh. Tapi satu sisi kita juga punya membekali diri kita dengan kapasitas ya. Kapasitas yang mumpuni, kiprah kita yang bisa dirasakan banyak pihak. Saya pikir itu bisa menjadi syukur kita bisa jadi role model ya, role model masyarakat gitu. Dan pastinya integritas lah. Saya pikir orang NU nggak usah diragukan lah integritas. Itu kelebihan kita kan, akhlakul karimah itu. Saya kira itu. Jangan malu kalau diketahui kita orang NU itu. Justru kita bangga. Dengan begitu Pak. Ya. Ketika kita sudah berkumpul di masyarakat, wah NU itu, gue kadang dia wis minder dia. Padahal NU itu organisasi yang besar teman-teman ya. Jadi jangan minder gitu. Iya. Ada pesan-pesan lagi Pak yang ingin disampaikan terkait dengan Mas Pedam sendiri. Iya. Memang dunia kajian itu bagi tidak seksi ya menurut saya. Jadi tidak banyak yang tidak banyak yang tertarik sebenarnya. Padahal itu sebenarnya basic untuk kita tahu data, kemudian tahu peta, tahu potensi gitu di sana. Nah itu saya kira butuh pembiasaan di sana. Jadi semua unsur juga harus melakukan itu dan harus bisa berkolaborasi saya pikir. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita hanya diskusi-diskusi internal, saya pikir itu tidak akan menjadi sesuatu yang lebih ya. Value-nya saya kira kurang tanpa kita harus memanfaatkan atau mengoptimalkan jaringan yang kemudian bisa berkolaborasi. Intinya sekarang berkolaborasi ya. Dari sisi apapun saya pikir kolaborasi itu penting ya. Jadi mindset kita yang open gitu, itu open minded itu juga perlu ya. Jadi dan satu lagi, berpikir positif itu penting ya. Berpikir positif itu penting. Jadi kalau kita terlalu berprasangka pada orang, kita akan susah untuk berjejaring. Juga kita akan capek, energi kita itu ngerasani orang macam-macam. Mending kita bareng-bareng, kemudian apa yang bisa kita lakukan, sinergikan. Kalau nggak bisa sinergikan ya cari yang bisa sinergi kira-kira. Terus gini Pak, ini rencana ada diskusi tentang kajian-kajian nih Pak, yang dibahas nggak ini Pak dengan Banam yang lain Pak? Kami ada beberapa rencana ya. Satu soal kajian, mungkin ini soal yang kaitannya dengan penerapan 5 hari kerja itu juga akan kita bedah nanti. Walaupun memang di Pati ini sudah ditegaskan oleh Pemkab memang hanya untuk di lembaga pendidikan memang pelayanannya masih 6 hari gitu. Tapi saya kira itu perlu kajian yang lebih dalam dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga-lembaga yang mungkin itu akan tergerus ketika 5 hari sekolah misalkan. Gitu. Itu sebenarnya efektif apa enggak sih Pak untuk 5 hari kerja itu? Kalau 5 hari kerja ini saya ngobrol diskusi dengan beberapa terutama aparatur sipil negara itu senang gitu. Mereka senang karena memang ada 2 hari yang longgar untuk bisa mereka refresh gitu. Dan kemudian tapi saya kira perlu kajian juga ya. Jadi kira-kira itu pelayanan atau kinerja yang sampai jam 3:30 ya, mulai jam 7:15 atau 7:30 itu kira-kira itu terutama yang dalam bidang pelayanan ya, pelayanan seperti KTP kemudian yang lain itu apakah masyarakat memang membutuhkan atau tidak gitu. Ini kan perlu dipetakan gitu. Kalau masyarakat
perkotaan sebagian memang lebih seneng ya, lebih seneng karena memang dia sore masih bisa ngurus sesuatu gitu kan. Tapi mungkin di segmen masyarakat lain mungkin berbeda. Nah, ini butuh asupan informasi kemudian kajian yang kira-kira ini efektif atau tidak gitu. Dan tapi fokus kita ke 5 hari sekolah. Walaupun memang dipati tidak, tapi tidak ada salahnya lah kita kemudian ada kajian khusus yang nanti ketika misalkan kita kan nggak tahu ya peta politik kemudian kebijakan itu kan dinamis gitu loh. Siapa tahu nanti kemudian diberlakukan kan, ini kita juga harus antisipasi gitu. Karena kita juga mikir soal dunia, terus soal TPQ yang penyelenggaraan pendidikannya itu siang sampai sore ya. Itu juga kalau misalkan sekolah umum itu pulangnya sampai sore, kalau 5 hari itu juga menjadi persoalan. Belum lagi secara psikologi anak itu juga akan capek kan gitu. Setelah misalkan ada beberapa ahli yang menyatakan setelah jam 12 itu juga ada penurunan ya daya serap anak, kemudian kebosanan karena ketidaknyamanan ini ya, kalau kita terlalu lama di sekolah anak-anak gojek keringetan, kemudian dari segi pakaiannya susah nggak nyaman mereka juga kan begitu, belum lagi capek itu kan. Nah, kira-kira begitu. Untuk anak-anak usia usia pendidikan dasar ya. Berarti follow up-nya setelah kajian tersebut itu nanti bisa bersifat pijakan berarti Pak ya, atau seperti apa Pak? Kita hanya sebatas menyampaikan rekomendasi ya, rekomendasi ke pihak-pihak terkait. Tapi kita akan melibatkan beberapa lembaga yang di NU sendiri, kemudian mungkin nanti ada kajian yang kita libatkan ahli di luar itu. Terus biasanya goal targetnya Pak itu langsung kita serahkan di pemerintah gitu Pak, atau pusat pemerintahan atau gimana? Kita targetnya nanti kita buka FGD FGD itu yang melibatkan bukan hanya unsur NU tapi unsur-unsur terkait yang ada di daerah gitu. Bisa pemerintah daerah, bisa DPR, kemudian bisa pemerhati, misalkan akademisi, misalkan. Untuk kemudian nanti bagaimana formulasi dari kajian yang di FGD itu, kemudian kita bikin rekomendasi bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah, ke legislatif, ya kan seperti itu. Termasuk politik ini Pak ya? Iya. tadi ya. Termasuk itu. Kita sudah melakukan diskusi juga dengan lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat di STAIP itu, untuk kita akan merencanakan semacam survei mungkin terbatas dulu gitu ya. Karena itu kita coba dulu, entah nanti yang berkaitan dengan politik, karena ini tahun politik kan agak menarik ya. Ini agak kerja keras tadi ya. Nanti setelah itu bisa melebar ke bidang-bidang yang lain, mungkin sosial ekonomi atau yang lainnya. Ya. Terakhir Pak, karena kita ya juga sudah terbincang-bincang banyak ini, mungkin nanti kalau ada lain kesempatan kita lanjutkan di podcast ini. Pesan untuk kader-kader NU yang ada di bawah ini sebagai apa Pak? Maksudnya kan kita sebagai kader itu harus mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita, mulai gabung Laskedam ataupun nanti kedepannya bisa bersifat ekonomis tadi Pak, untuk mengembangkan kinerja wirausaha, berwira swasta. Setelah ini mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan dari Pak Kesdam sendiri. Iya, terutama ke generasi muda NU ya, menurut saya tadi ya. Jadi kita harus bangga jadi orang NU.
Jadi kita juga harus punya lebih semangat lah dalam berkhidmat di NU, kemudian bisa memberi kontribusi bukan hanya kepada warga Nahdliyin tapi kepada daerah dan bangsa, karena itu menjadi bagian dari kita sebagai warga bangsa ya, kira-kira seperti itu. Dan memang kita kalau tidak aktif di lembaga-lembaga terutama di NU, kita tidak akan tahu potensi kita. Kalau kita tidak tahu potensi kita juga tidak akan bisa mampu berkontribusi gitu. Jadi ya mulai IPNU kan begitu, IPPNU begitu. Ini sebenarnya di NU itu komplit ya, mulai dari kita remaja, kemudian pemuda, kemudian sampai orang-orang yang beranjak dewasa seperti saya ini, kemudian yang sudah sepuh, semuanya masih punya ruang untuk berkhidmah, untuk berkontribusi ya. Bukan hanya kepada kalangan NU tapi kepada bangsa ini. NU ini sudah mendunia ya, jadi potensinya sangat besar. Jadi jangan minder ya, saya pikir itu. Jadi kita bangga saja begitu, kita bangga saja. Karena belum tentu. Jadi NU ini ya, NU Saandane itu, lembaga Banom ini sebenarnya kampus yang komplit gitu loh. Kampus yang komplit untuk belajar, untuk kemudian kita mengembangkan potensi gitu loh. Enggak usah jauh-jauh kita cari organisasi lain. Di sini sudah bisa belajar dan berkontribusi. Bahkan memetakan potensi kita secara pribadi itu bisa gitu. Karena sudah komplit itu, semuanya bidang ada di sana. Gitu Pak. Mungkin cukup itu dulu teman-teman, karena kita nantinya pasti ya, ini mungkin ada part 2 yang lebih nanti kita bahas kajian ya. Jadi mungkin kan Las Pedam ini lebih bersifat kajian, jadi nanti mungkin kedepannya kita akan podcast dengan membahas kajian, begitu teman-teman ya. Jadi bisa kita ikuti dengan baik nantinya, begitu. Terima kasih Pak Fendi atas waktunya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Maaf sebelumnya. Jadi begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Podcast saya cukupkan. Mohon maaf ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.